Toleransi di dalam Islam itu sebenarnya adalah tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Ya udah, urusan agama Anda. Janganlah saya ditarik-tarik ikut merayakan agama Anda. Nah, itu toleransi, batas toleransi dalam Islam seperti begitu. Toleransi kemudian kita ikut di gereja yang satu ngaji, satu nyanyi-nyanyi, bukan toleransi itu. Itu adalah merusak akidah. Nah, toleransi itu bukan juga menghormati, Pak. Kalau kita menghormati, coba ayat-ayat Quran itu tidak menghormati agama Nasrani dan Yahudi, karena menyalahkan itu, iya kan? Tidak menghormati, saling memahami, ya, lakum dinukum waliyadin tadi itu, dan tidak saling mengganggu. Itu yang menurut saya perlu dipegang, bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka, ya biar dia kerjakan. Ya, mereka mau ke gereja hari Ahad, itu nggak ada masalah. Mau merayakan Natal besar-besaran, nggak ada masalah, silakan. Tapi jangan kemudian kita diajak untuk Natalan. Ya, berarti kita ikut ibadah mereka kan. Diajak kita pergi ke pura, kemudian pakaian pura, berdoa di situ. Terus kita diajak-ajak berdoa dengan doanya semua agama. Ya, itu bukan toleransi. Ya. Dan agama lain tidak, saya rasa dan saya yakin, agama lain tidak memerlukan kita melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk menunjukkan toleransi kita. Ya. Tidak memerlukan itu. Ini yang kita ini menurut saya berlebihan. Ya. Ingin menunjukkan bahwa Islam itu toleran. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya anti terhadap toleransi itu. Nah, ini perlu definisi juga toleransi. Menghormati dalam pengertian ini adalah menghormati keyakinan. Ya. Kalau menghormati penganut agama lain sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, oke, fine ya. Yang maksud saya bukan menghormati itu, kita tidak harus menghormati keyakinan agama lain. Kita membiarkan, kan lakum dinukum. Ayatnya itu lakum dinukum, agamamu itu ya agamamu. Ya. Saya respect kepada agamamu kan tidak. Nggak boleh kan? Saya salut dengan keyakinan Anda kan nggak boleh. Itu namanya menghormati itu. Saya sangat salut Anda begitu taat Anda ke gereja dan Anda saya hargai. Padahal dalam Islam kan itu dilarang, nggak boleh. Kita sudah lepas saja, itu urusan Anda dengan agama Anda. Ya. Makanya kita tidak akan pernah merusak gereja. Ya. Tidak saling mengganggu. Kita tidak akan pernah merusak Natalan. Ya. Kita tidak akan pernah mengganggu orang yang sudah beragama dengan agama mereka masing-masing. Ya kan? Itu artinya tidak menghormati kan? Tidak menghormati. Lain. Nah, kalau kita harus menghormati mereka kan berarti itu sudah masalah teologis, Pak. Jadi menghormati secara teologis tidak betul, tetapi secara sosiologis kita boleh. Makanya bagi saya ya, kata pluralisme itu yang sekarang menjadi sangat bias ya penggunaannya. Saya langsung membagi aja menjadi pluralisme sosiologis atau pluralisme teologis. Nah, kalau pluralisme teologis itu berarti kan Anda masuk dalam ranah penyamaan agama-agama atau pembenaran agama-agama. Tapi kalau pluralisme sosiologis, ya, berarti itu adalah sebuah situasi di mana Anda hidup bersama dengan berbagai macam agama, ya. Dan Anda di situ mengakui keberadaan mereka di masyarakat itu, ya, dan Anda toleran terhadap mereka, keberadaan mereka, dan tidak mesti menghormati, gitu ya. Kalau secara sosiologis kita menghormati karena dia manusia. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia harus menghormati tamunya. Nah, tamunya kalau non-Muslim, dihormati atau tidak? Hormati. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya jangan menyakiti tetangganya. Kalau tetangganya non-Muslim,
Kalau dia menyakiti non-muslim, dia berdosa. Makanya Rasulullah kan pernah mengingatkan, janganlah menyakiti ahlu zimmah. Kalau Anda menyakiti ahlu zimmah, sama dengan menyakiti saya. Coba bayangkan. Itu secara sosiologis, bukan secara teologis. Secara sosiologis kita hormat. Tapi secara keimanannya, akidahnya kita tidak bisa menghormati itu karena ayat-ayat kita tidak menghormati. Nah, itu perlu kita sadari itu gitu ya. Beberapa teman menganggap mengucapkan Natal boleh-boleh saja. Ketika diberitahu bahwasanya itu dilarang, mereka tetap berdalih bahwa itu boleh-boleh saja untuk menjaga hubungan dengan sama muslim. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa hal ini dilarang dalam Islam, sementara saya sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban kepada teman-teman. Berkaitan dengan dua pertanyaan di atas, apakah kita berdosa jika membiarkan hal tersebut? Misal ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat Natal boleh, kita hanya diam saja. Tentu nggak boleh ya, itu harus ingkar mungkar. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani ya, mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, jangan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja, tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Kan itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam.
Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi, ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun, 2 kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak usah ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silakan, tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Nggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai. Mereka Natal bersama di gereja, pakai kerudung mereka untuk menunjukkan kita toleransi. Bukan. Mereka nggak toleransi. Mereka nggak faham Islam. Kita berpandangan itu buruk. Dan itu salah. Kenapa? Karena mereka mengatakan Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Tugas seorang muslim ketika melihat kesalahan, melihat kemungkaran, apakah dia mengucapkan selamat atas kemungkaran tersebut? Bukan malah ikut mendoakan, karena selamat ini doa buat mereka yang merayakan. Merry Christmas and Happy New Year. Karena ini memang satu rangkaian, ini agama mereka. Yang non-muslim silahkan merayakan, kita muslim tidak boleh gangguin. Mereka mau merayakan silahkan, tapi yang muslim ingat, tidak perlu kita merayakan. Mereka menanti jam 12 malam sampai 0. Kemudian 1, teriak-teriak mereka, nyup trompet, macam-macam, dan malam itu malam penuh kemaksiatan. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah.
Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib, dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirubah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura, itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka, sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih, karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius, yang diambilnya ke Vatikan, menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam, dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang, tak ada terkait dengan akidah. Nah, ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1, setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah, supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam. Kalau nggak bisa tidur, habis isya makan Antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28-29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam. Coba Islam yes, kafir no, cacile Islam yes, kafir no. Yang remaja Islam no, kafir yes. Buktinya apa?
Tahun baru Masehi, besok lihat tahun baru Masehi. Siapa yang paling banyak berangkat tahun baru Masehi? Anak muda Islam. Happy New Year. Konsolat gak mangkat, Happy New Year. Pada tahun baru Masehi itu perayaannya orang Kristen. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut agama Masehi. Dan mereka melakukan peribadatan. Gak salah wong Kristen beribadah. Oh, itu peribadatan mereka. Lah kok sing Islam salat enggak, ya hene wis numpak motor. Wah neng alun-alun. Happy New Year. Tetetet tiup trompet. Padahal sudah dikasih info Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani. Quran surat Al-Baqarah ayat 120 pakai kalimat lan, bukan la. Tanya Ustadz nanti. Lan niko artinya tidak akan pernah. Dari dulu sampai kiamat namanya Yahudi, namanya Nasrani, gak seneng karo wong iman. Perhatikan yang muda-muda itu. Sekarang modenya pacaran beda agama. Gak seneng sampai kamu mengikuti milah. Milah itu bisa agama, milah itu bisa gaya hidup. Tiup trompet itu gaya hidupnya orang Yahudi. Ketika memperingati tahun barunya, mereka tiup trompet. Ya, namanya shofar, persis trompet kertas di Kediri ini. Rasadar toh? Jenenge Muhammad, jenenge Nurjanah, bapake Haji, ya, wah Haji Ahmad Sopo, anak trompet, ya. Kalau kita sholat, panggilan sholat azan, orang Yahudi panggilan beribadah niku ditiupkan trompet. Lah apa kene iki wong Yahudi? Sampai kamu mengikuti milah mereka, enggak terasa.